Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aulia dari kelas B4 2018 non-reguler Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas IKIP Siliwangi. Saya sedang melaksanakan KKN yang diadakan oleh kampus. Dan bertepatan di minggu ini saya sedang melaksanakan KKN siklus 2 berfokus terhadap pembelajaran di sekolah masa pandemi COVID-19 dengan sasaran 2 guru. Oleh sebab itu saya melakukan observasi dan wawancara terhadap 2 narasumber yang telah saya pilih, yaitu 1. Guru sekolah menengah pertama atau SMP, dan 1. Guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Apa saja sih kegiatan yang saya lakukan di siklus 2? Mari kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Ibu mohon maaf mengganggu. Izinkan saya mewawancara Ibu. Pertama-tama saya mau menanyakan perihal pembelajaran daring. Menurut Ibu apa pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring sebetulnya seharusnya ya pembelajaran itu sama dengan luring, cuman mungkin karena kita terkendala ada keterbatasan yang dimiliki siswa. Ada yang misalnya punya HP tapi kuotanya hanya chat saja, ada yang tidak punya HP sama sekali atau HP-nya gabungan dengan saudara, dengan orang tua. Mungkin itu kendalanya. Jadi anak yang tidak ada HP atau alat lain, mungkin kalau rumahnya dekat bisa ke sekolah tapi tidak bergerombol. Dalam masa pandemi ini apakah Ibu full mengajar daring atau luring? Untuk sekarang ada persentasenya ya, Neng. Untuk daringnya berarti hanya 75%, luringnya ada 25%. Jadi anak diundang ke sekolah tapi dengan di shift gitu ya. Mungkin misalnya kalau 20 siswa 10 seperti itu. Itu berlaku untuk semua siswa atau yang hanya tidak memiliki HP? Nah, untuk sekarang sudah mulai untuk semua siswa. Kalau dulu mungkin untuk yang tidak memiliki HP ya. Tantangan apa saja yang Ibu hadapi saat pembelajaran daring? Yang pertama, kadang anak itu tidak bisa serempak masuk. Misalnya kita jam 8 masuk ya. Nah, itu tidak semua serempak. Jadi kadang mungkin masih menyiapkan lain-lain sebagainya gitu ya. Kan kalau masuk di kelas, misalnya kalau masuk jam 7, kan kita semua jam 7 sudah ngumpul. Oh, iya. Nah, pertama itu masuk tidak serempak. Jadi akhirnya banyak tugas yang menyusul, Ibu maaf telat, nah seperti itu. Tapi kita juga kan ada toleransi ya. Nah, Ibu juga seperti misalnya kalau ngasih tugas lewat WA, misalnya ada deadline-nya sampai jam 12 siang, seperti itu. Media apa saja yang digunakan saat pembelajaran daring? Medianya berarti WA group ya, kemudian ada Google Meet. Itu Google Meet hanya untuk menyapa saja di awal ya. Ayo kita masuk link Google Meet misalnya. Jadi hadir. Nah, untuk tugas masuk di WA karena memang kasihan kan kalau terlalu lama. Apalagi kalau Zoom itu tidak mungkin, Mei. Apalagi sekarang kan udah tidak ada bantuan kuota dari pemerintah, ya siswa juga dulu ada juga bantuan tidak merata, tidak semua siswa dapat itu. Guru juga sama kan, tidak semua guru dapat, jadi hanya berapa orang dari pengajuan dari Dapodik itu, tidak semua dapat. Jadi keterbatasan kuota. Ya, keterbatasan. Jadi paling Google Meet untuk menyapa saja. Nah, selanjutnya voice note aja di WA atau chat misalnya, fotokan tugasnya gitu kan, seperti itu. Kalau untuk penjelasan gimana Bu? Itu dari WhatsApp group juga? Paling voice note Ibu. Ya. Jadi mengirimkan voice note ke WhatsApp group. Ya. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang efektif dan yang menyenangkan bagi anak-anak? Yang pertama mungkin kita kan waktunya memang terbatas ya, apalagi misalnya hanya 1 jam, anak itu pasti udah jenuh kalau untuk belajar. Pegang HP untuk belajar 1 jam itu jenuh, beda kalau untuk main game ya. Bisa berjam-jam. Nah, kalau pertama itu kan kita buka terus kemudian suaranya mana bisa dibilang ini saya ada Bu, ini gitu ya, seperti itu. Jadi minimal kan harus menghangatkan dulu ya. Jadi anak-anak, berarti anak-anak ini respon gitu kan. Nah, setelah itu baru kasih tugas, langsung misalnya kalau misalnya udah mengirim, nanti Ibu kasih misalnya jempolnya 1, ada 2, ada 3, nah itu kan ada nilainya gitu, paling seperti itu kalau untuk di grup WA. Ya, jadi menumbuhkan motivasi. Ya. Kalau begitu, apa harapan Ibu untuk pembelajaran daring ini ke depan?
Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Andaikan masih bisa ada juga mungkin terkendali ya. Jadi mungkin berharap kita bisa luring kembali walaupun memang dengan segala keterbatasan gitu ya. Misalnya siswanya cuma 10 gitu kan ya. Tapi tetap anak itu tersentuh karena beda nih tetap untuk daring dan luring itu jauh gitu terasa. Jangankan untuk siswa, untuk guru sendiri juga asa melayang-layang seperti gitu. Lebih banyak kesulitan. Iya, lebih banyak kendalanya, trouble-nya lebih banyak gitu untuk daring itu gitu. Apalagi siswa juga mungkin susah untuk menerima materi. Iya. Dan guru pun juga keterbatasan untuk menerangkan keterbatasan kuota yang Kalau gitu saya sudah dapat menyimpulkan informasi yang Ibu telah sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Nur Aulia dari Universitas IKIP Siliwangi sedang melaksanakan KKN dan berniat untuk mewawancari dan observasi pengajaran sekolah di masa pandemi. Menurut Ibu pengajaran daring itu seperti apa di masa pandemi ini? Ada sulitnya, ada enggaknya, ada positifnya, ada negatifnya, tergantung kondisi aja sih. Kondisi dari orang tua ya Bu ya yang mempunyai anak. Terus dalam masa pandemi ini apakah Ibu full mengajar daring atau luring? Senin sampai Kamis luring. Kalau selebihnya? Libur. Jadi sekarang luring apa daring? Daring. Luringnya ada? Udah enggak? Belum. Jadi masih daring. Daring dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk anak PAUD nggak ditentukan harus jam 9. Kita umumkan tugasnya jam 9. Nah, untuk pengerjaannya mereka kirimkan nggak harus tepat waktu jam 9 atau jam 10, enggak. Ada yang orang tuanya kan beberapa yang kerja. Jadi ada yang jam 10 udah beres, ada yang Bu nanti ya malam, Bu ada nanti ya sore. Jadi waktunya nggak kita tentukan, yang penting hari itu anak-anak mengerjakan tugasnya atau kegiatannya gitu. Soalnya masih perlu bimbingannya sehingga menunggu orang tuanya untuk membimbing. Apa tantangan yang dihadapi Ibu selama masa pandemi ini? Tantangannya ya karena anaknya waktunya nggak seperti masuk jam kelas luring ya. Kita sekolah misalnya jam 9, masuk semua jam 9, datang semua jam 9 gitu kan. Kita mulai pembelajaran jam 9, pulang jam 11. Nah, kalau misalnya daring kan ada orang tuanya yang kerja gitu. Jadi ada yang anaknya main terus gitu. Terus kalau nggak didampingi orang tuanya dia nggak mau ngerjain tugas gitu. Jadi waktunya juga ada yang siang, ada yang ngumpulin tugasnya jam 2 atau sore atau malam gitu. Ada yang nggak, selama ibunya bapaknya kerja, ada yang nggak mengerjakan, nanti pas waktunya libur Sabtu Minggu dirapel semua kerjaannya, ada yang begitu. Jadi kalau untuk anak PAUD sih kita nggak mengharuskan atau mewajibkan setiap hari itu harus mengerjakan tugas, karena kan kalau untuk anak PAUD lebih banyak bermain. Yang penting dalam satu hari itu minimal orang tuanya mendampingi anaknya ketika bermain ataupun belajar, minimal setengah jam atau 1 jam lah gitu nemenin anaknya gitu. Jadi supaya nggak terlalu ditinggal gitu anak-anaknya. Menurut Ibu apakah pembelajaran ini cukup efektif bagi anak? Efektif ketika orang tuanya mau meluangkan waktu menemani anaknya belajar. Tapi tidak efektif ketika anak tidak didampingi sama orang tuanya langsung. Jadi orang tuanya sibuk, anaknya tidak ada yang mendampingi karena anaknya juga nggak mau didampingi sama orang lain. Ya udah, anaknya nggak belajar. Jadi ketika masuk, anak lupa sama apa yang udah diajarkan gitu. Berarti di sini juga peran orang tua sangat berpengaruh ya. Selagi kan Ibu dan teman-teman Ibu sudah melakukan yang terbaik sebisa mungkin.
Apalagi dengan keadaan seperti ini kan lebih efektif Iya. daring ya Bu ya. Karena kan Lebih untuk anak-anak usia PAUD itu kan golden age ya. Jadi usia yang emang perkembangannya tuh yang justru masih harus diawasi sama kedua orang tuanya. Masih butuh perhatian lebih sama orang tuanya ketimbang orang lain gitu. Jadi ya yang mereka butuhkan sebetulnya lebih banyak perhatian orang tua sama ya orang-orang yang terdekatnya dia gitu ketimbang gurunya gitu. Jadi ya kesulitannya ada di waktu orang tuanya sih gitu. Kalau orang tuanya mau meluangkan waktu, insya Allah anak-anaknya mau belajar sebentar ya gitu. Karena fokus anak-anak usia dini pun cuma sebentar kan, paling 5 menit atau setengah jam. Udah jenuh kan. Nah gitu. Bagaimana cara menjalankan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan bagi anak? Secara daring? Iya, secara daring mungkin. Kalau secara daring ya gitu, kebanyakannya kita kasih tugasnya bikin mainan, bikin kerajinan gitu. Misalnya bikin huruf A dari dari kertas bekas, nanti belajar orang tuanya bikin polanya, nanti anaknya menggunting. Jadi ketika menggunting ada yang mengawasi, nanti ditempel. Atau enggak bikin boneka, bikin kayak topeng-topengan kayak gitu. Nah nanti anak yang menggunting, terus ini lingkaran ya, nanti guru yang mengarahkan ya untuk orang tuanya. Nanti orang tuanya coba kenalin yang matanya itu bentuknya bulat ya, atau lingkaran ya, nah itu mata. Nah untuk wajahnya atau ininya bentuknya ini gitu. Jadi guru yang mengarahkan, nanti orang tua yang menerangkan gitu. Jadi ada komunikasi antara si anak sama orang tua. Terus orang tuanya juga jadi bisa secara langsung kemampuan anak saya itu udah sampai sini. Dia bisa tahu perkembangan gitu. Karena daring ya, karena sering ketemu. Nah kalau yang jarang ketemu ya sulit juga gitu. Yang terakhir, apa harapan Ibu tentang pembelajaran daring ini ke depannya? Mudah-mudahan sih segera berakhir ya. Maksudnya kita juga membutuhkan waktu keluar ya untuk anak usia dini gitu, nggak pengen terlalu lama daring gitu atau di rumah, kasihan juga anak-anak gitu. Jadi mudah-mudahan sih cepet ini ya berakhirlah corona gitu, sehingga jadi, bisa luring ya sehingga cepet tetap muka gitu. Karena kan jadi anak-anak masih suka ketemu teman. nah gitu, jadi kendalanya jadi anak juga kurang sosialisasi kan. Jadi karena jarang ketemu sama temennya, jadi malu-malu, ada yang takut, ada yang jadi jago kandang lah gitu, jadi diam aja, jadi pendiam. Anaknya ada yang kayak gitu Jadi mempengaruhi sikap. Nah gitu, jadi mudah-mudahan sih setelah PPKM berakhir ya udah mulai luring ya, mudah-mudahan seterusnya gitu, jangan ada PPKM lagi lah. Iya, kasihan anak-anaknya. Saya sudah mendapatkan informasi yang cukup atas wawancara ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.